Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah punya sebuah pengalaman untuk pergi berlibur dan merencanakan segala sesuatu itu dengan baik? Biasanya kita sibuk mempersiapkan barang-barang, perlengkapan, jadwal, dan semua hal yang kita mau bawa ataupun kita harus urus. Tapi seringkali itu menjadi sesuatu beban dan bahkan membuat kita bisa ribut dan berdebat begitu ya dengan gaya dan karakter masing-masing. Tapi kita lupa bahwa kita bisa cukup menjadi seorang anak yang menikmati dan mengalami perjalanan tersebut. Sehingga apa yang kita akan lakukan itu bukan menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah panggilan. Lalu kita akan merenungkan lewat bagian firman Tuhan ini. Kita membaca dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara, sebuah misi hidup yang membawa damai ini menjadi sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengutus ke-12 muridnya untuk menjalankan misi pertama mereka. Ini adalah gambaran tentang setiap orang yang percaya diutus untuk hidup dengan sebuah tujuan. Bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang diarahkan oleh panggilannya, bukan pada ambisi pribadi. Dan Yesus menunjukkan bahwa misi itu bukan sekedar pergi. Tapi mari kita pergi dengan sikap hati yang benar, dengan prioritas yang jelas, dan kebergantungan kepada Tuhan. Dan menariknya misi tidak dimulai dari kenyamanan, tapi selalu dimulai dari ketaatan. Yesus memberi instruksi yang sangat khusus dan spesifik, bahkan membatasi area pelayanan mereka. Dikatakan jangan kamu menuju ke sini dan pergilah dan lain sebagainya. Ini memberitakan kepada kita bahwa misi bukan soal di mana kita ingin dipakai Tuhan. Tapi misi itu adalah bicara di mana Tuhan ingin memakai kita. Sudah, Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada ambisi kita. Mari kita berkata, di mana Tuhan menempatkan saya hari ini untuk menjadi berkat, bukan sekadar mencari kenyamanan. Sudah, berita Injil yang Tuhan Yesus sampaikan adalah sebuah pesan harapan, kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah satu pesan yang harusnya kita bawa kepada dunia, bahwa seluruh dunia ini, mereka ini, orang-orang di luar sana adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan mereka tidak sendirian. Dan ada harapan hidup untuk mereka. Sudah, membawa berita Injil itu bukan seperti membawa banyak daftar tuntutan untuk hidup benar. Tetapi untuk membagikan kabar baik yang mengubah hidup mereka. Tuhan memanggil kita untuk memberi dengan hati yang lapang. Sudah dikatakan di ayat ke-8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Sudah, pelayanan itu bukan ruang untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi untuk memberi dari apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Mungkin itu pengampunan, kasih, waktu,
talenta yang Tuhan sudah beri. Dan hidup yang terbaik adalah hidup yang diberikan. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang mempercayai Tuhan sebagai sumber utama kekuatan daripada hidup kita. Apakah kita memberi dari segala kelimpahan kita? Atau kita memberi dengan rasa takut kekurangan? Kita memberi karena kasih Tuhan yang sudah melimpah dari hidup kita. Saudara, kebergantungan kepada Tuhan itulah yang menjadi kunci daripada kesuksesan daripada misi ini. Menariknya, Tuhan Yesus tidak meminta murid-murid untuk membawa banyak perlengkapan. Tapi pesannya jelas adalah mengandalkan Tuhan. Karena misi Tuhan menjadi terlalu berat dan terlalu besar kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Misi itu menjadi mungkin kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan kalaupun waktu kita melakukan misi itu dan dunia menolak kita, atau ada penyambutan yang tidak kita sukai begitu ya. Mari kita tidak menanggung rasa bersalah dari penolakan yang bukan dari kesalahan kita. Karena misi Tuhan itu adalah untuk menyampaikan, bukan untuk meyakinkan. Ada pekerjaan Roh Kudus yang bisa mengubah hati seseorang. Kita adalah menjadi saksi Tuhan yang setia. Gambaran Matius 10 ayat 5-15 ini menunjukkan bahwa hidup kita bukan tanpa arah. Tuhan memanggil kita di dalam dunia ini untuk menjalani sebuah misi yang membawa harapan, damai, dan kasih kepada orang sekitar. Bukan hanya untuk sebuah kepentingan pribadi dan kenyamanan kita. Kita tidak dipanggil untuk melakukan segalanya, tapi kita dipanggil untuk melakukan bagiannya kita. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memanggil kami dengan tujuan. Ajar kami untuk memiliki hati yang luas dan lapang, untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa apa yang kami kerjakan itu bukan sekedar hanya untuk mendatangkan berkat dan kepuasan bagi diri kami sendiri. Karena apa yang kami kerjakan jauh melampaui itu, bahwa ada satu misi Tuhan yang Engkau titipkan. Supaya apa yang kami kerjakan itu membawa berita, pengharapan, dan damai. Dan menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui hari ini. Setiap hal yang kecil pun yang kami lakukan baik dalam pekerjaan, keluarga, dan relasi kami, itu menjadi sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.